Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dian Yunanto Setiaji. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang dunia sekolah, kuliah, dan bagaimana kita akan mempersiapkan masa depan kita, karir kita. Oke, sebelum kita mulai semuanya, perkenalkan saya Dian Yunanto Setiaji. Saat ini saya adalah dosen di program studi Sarjana Gizi. Ini adalah riwayat pendidikan saya. Saya pernah kuliah di Undip, di UGM, dan di University of Porto. Oke. Nah, di sini ada gambar dua landscape universitas paling tua di dunia. Ada Bologna dan ada Al-Azhar. Jadi ya, sudah dibangun lebih dari 1000 tahun yang lalu. Masih berdiri, masih menerima mahasiswa. Saat ini teman-teman tentu bukan menjadi bagian dari mereka, tetapi ada yang sama, yaitu adalah kalian saat ini sudah menjadi mahasiswa. Pendidikan tinggi sudah dianggap penting sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Nah, maka saya mengucapkan selamat ketika teman-teman punya kesempatan untuk meraih pendidikan itu dan memulainya hari ini. Oke, untuk mengawali diskusi kita hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama di kesempatan hari ini tentang apakah kuliah itu penting, betul nggak sih? Apa yang menyebabkan kuliah itu penting? Apa bedanya dengan bersekolah? Kalau masuknya susah, apakah keluarnya juga susah? Dan apakah kita setelah keluar lulus, maksud saya, itu bisa bekerja dengan baik? Kalau iya, bisakah kita rencanakan sejak berkuliah atau sejak bangku perkuliahan? Dan karena kita kuliah di dunia kesehatan, di bidang kesehatan, bisakah kita bekerja secara mandiri di bidang kesehatan? Ini kita akan diskusikan kita bersama, kita sampaikan diskusikan hari ini. Oke, yang pertama adalah tentang ada anggapan apakah iya kuliah itu penting, mengingat ada beberapa orang yang memang tidak melanjutkan pendidikan di tingkat lebih tinggi dan ternyata mereka sukses. Ya, beberapa di sekitar kita menyampaikan hal seperti itu. Tetapi hal yang perlu kita pahami dan sadari adalah mereka yang sukses tanpa berkuliah itu mereka didukung oleh beberapa hal. Usaha yang sangat keras, passion di bidang yang mereka geluti, dan memang ada dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, apakah kita menjadi salah satu contoh yang berhasil menemukan itu semua? Ada usaha keras dari diri kita, ada passion dari diri kita dan keluarga kita dan lingkungan mendukung apa yang kita suka. Nah, kalau memang belum, kalau memang tidak, maka menurut saya saat ini di era globalisasi seperti ini, kuliah itu penting. Kenapa? Yang pertama, kuliah itu akan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Memang betul, ketika sekolah dulu di SMK misalnya ya, SMK ada sekolah dengan kejuruan tertentu, ada kejuruan tertentu. Tetapi kalau kita sadari, di tahap itu pun dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, itu masih belum mencapai level kesiapan tertentu untuk bisa bersaing di dunia pekerjaan di era globalisasi seperti ini. Sehingga dengan berkuliah, itu menjadi salah satu cara untuk survive. Berikutnya adalah tentang dengan berkuliah, wawasan kita akan naik. Pengetahuan kita akan bertambah dan kita menjadi lebih dewasa lagi di dalam berpola pikir. Maksudnya apa? Teman-teman, ketika kalian berkuliah di bidang vokasi, misalnya di D3 keperawatan, 3 tahun, di sarjana gizi dan sarjana keperawatan masing-masing 4 tahun, di profesi nurse masih ditambah lagi nanti menjadi 5 tahun secara total, itu tidak berfokus pada mencari nilai, berfokus pada ijazah saja, tidak. Tetapi di dalam berkuliah itu kalian akan mengembangkan kepribadian kalian. Mencari jati diri kalian itu sebenarnya seperti apa. Kalian juga akan belajar untuk menganalisis sesuatu, menjalin kerjasama yang profesional.
Misalnya kalian nanti bergabung dengan BEM, bergabung dengan himpunan mahasiswa. Kalian akan bekerja sama dengan instansi A, B, C dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang sangat membedakan dengan momen kalian ketika sekolah kemarin. Nah, di perkuliahan juga kalian akan belajar untuk berpikir kritis dan komprehensif. Sehingga ketika ada permasalahan sesuatu, dihadapkan dengan sesuatu kondisi, kalian tidak berpikir singkat, tetapi kalian akan berpikir menyeluruh, memandang dari segala macam perspektif. Nah, ini yang membedakan. Kalian akan menjadi seseorang yang lebih dewasa. Nah, ketika dahulu kuliah dianggap sesuatu hal yang mewah, ada banyak orang tua di era dahulu itu yang sangat bangga anaknya bisa kuliah. Tapi sekarang kuliah itu adalah jadi standar pendidikan yang paling rendah. Kenapa? Karena mayoritas lapangan pekerjaan yang ditawarkan di era ini itu menuntut minimal jenjangnya adalah sarjana. Nah, di sisi lain, yang sarjana saja masih banyak yang menganggur. Gitu. Jadi berkuliahlah dengan baik sehingga kesempatan yang kalian dapatkan ini suatu privilege menjadi seorang mahasiswa itu dimanfaatkan dengan baik sehingga punya keterampilan yang unggul. Apakah kalian akan menganggur? Saya harap tidak, karena kalian unggul itu tadi. Dan kita sadari betul bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi juga peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, jadi bersyukurlah teman-teman di sini sudah sampai tahap menjadi seorang mahasiswa. Oke, berikutnya kita akan berbicara tentang apa sih yang membedakan berkuliah dengan sekolah kemarin ketika mendapatkan informasi bahwa selamat ya kalian diterima di Stikes Pantirape program studi A gitu ya misalnya, sangat membahagiakan mahasiswa ini loh. Tapi ternyata menjadi mahasiswa itu tidak semudah itu, tidak seasyik itu sebenarnya, karena ada begitu banyak tanggung jawab, ada begitu banyak hal yang menjadi sesuatu yang perlu kalian adaptasikan. Mengingat ya 3 tahun kemarin itu teman-teman ada di dunia sekolah. Nah, dunia sekolah dengan dunia perkuliahan itu ada begitu banyak perbedaannya. Yang pertama jelas tentang pakaiannya. Kalau kuliah ya bisa pakai baju bebas ya, pakai baju yang disuka, apa namanya, baju yang itu aja, merek-merek itu aja suka. Tapi ternyata kalau di Stikes Pantirape tidak selamanya seperti itu, karena kita di sekolah tinggi ilmu kesehatan kita punya seragam teman-teman. Masih sama seperti SMA kemarin, kita ada seragam khusus yang membedakan antara program studi A dan B. Di sisi lain memang ada kesempatan untuk memakai pakaian yang bebas. Tetapi bebas yang seperti apa? Nah, ada aturan tersendiri yang mengikat, tidak sebebas-bebasnya, gitu ya. Ada aturan-aturan tersendiri yang perlu teman-teman cermati ketika menggunakan pakaian non seragam. Teman-teman bisa baca dalam peraturan akademik yang ada yang sudah dibagikan ke teman-teman semuanya. Berikutnya apa beda? Berikutnya adalah tentang pengajarnya. Kalau dulu ada namanya guru yang membantu kalian belajar dari nol, nggak ngerti apa-apa, menjadi paham, menjadi tahu, menjadi bisa melakukan sesuatu. Didampingi betul. Tetapi kalau di kampus ada yang namanya dosen. Dosen tidak seperti guru. Dosen adalah fasilitator belajar. Kenapa? Karena kalian sudah dianggap sebagai sosok yang dewasa. Sudah tahu harus mau ngapain. Sehingga dosen hanya menemani kalian, memberi kalian sedikit pemantik, berikutnya kalian bisa mandiri untuk memperdalam apa yang diberikan oleh dosen. Tidak tahu sesuatu, bisa bertanya. Nah, kalau dulu ada yang namanya mata pelajaran, sekarang mata kuliah. Kalau dulu mata pelajaran, di SMA kelas 1 misalnya, ada matematika, ada bahasa Indonesia. Kelas 2, kelas 3, masih tetap ada matematika dan bahasa Indonesia. Nah, kalau di kampus, tidak. Mata kuliah cukup sekali.
gitu ya. Kalaupun ada 2 kali, biasanya lebih dalam. Misalnya, ya saya di program studi sarjana gizi, ada yang namanya fisiologi, gitu ya. Di fisiologi, ya semester 1 ada namanya fisiologi dasar. Nanti naik semester berikutnya, tidak lagi ada fisiologi dasar, adanya fisiologi lanjut. Lebih advance levelnya. Dan nanti ada beberapa mata kuliah yang dasar dan lanjut. Tetapi ada beberapa mata kuliah yang cukup diambil 1 kali saja. Misalnya, pendidikan kewarganegaraan. Familiar ya, itu ternyata di kampus juga. Itu diberikan hanya 1 kali. Apakah bisa ngambil 2 kali? Bisa, kalau tidak lulus untuk mata kuliah itu. Jadi nanti akan ada ujiannya dan kalian ternyata tidak lulus, nilainya D, maka diwajibkan untuk mengambil lagi tahun depan. Sendirian? Enggak. Bersama adik kelas. Gitu ya. Jadi kuliahnya bareng adik kelas. Berikutnya, kalau di SMA barangkali ada 1 buku panduan, 1 buku cetak. Gitu ya. Mereknya tertentu. Gurunya membagikan. Kalian membayar di guru misalnya. Nah, itu cuma coba. Berikutnya juga ada LKS kalau ada sekolah. Tapi kalau di kuliah bagaimana? No. Pemakaian buku ada, tetapi jarang. Karena buku dicetak tidak sering. Maka kita membiasakan diri untuk mengembangkan pengetahuan melalui jurnal ilmiah, artikel ilmiah. Sesuatu yang ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa senior-senior kalian, dosen, peneliti, ataupun lembaga tertentu. Nah, kita mengajunya ke situ. Ketika kuliah, kita menggunakan jurnal ilmiah. Berikutnya, ketika sekolah dulu, ada yang namanya magang. Teman-teman yang di kejuruan, SMK tentu terbiasa dengan istilah magang. Nah, kalau di perkuliahan ada juga magang, tetapi namanya bukan magang, namanya internship atau praktek klinik. Ya. Nah, nanti di akhir kuliah itu pasti akan ada praktek klinik. Di mana? Di rumah sakit, di puskesmas. Kalau di prodi sarjana gizi selain puskesmas dan rumah sakit, ada juga di catering diet, ya. Ada juga di lembaga fitness, sport center. Bahkan mungkin bisa juga nanti suatu saat kalian bisa praktek klinik di klub bola, misalnya seperti itu, menjadi ahli gizi di klub bola tertentu atau olahraga tertentu itu bisa. Nah, kalau di sekolah, 3 tahun sekolah, ujian nasional, ujian sekolah, lulus. Selesai. Tapi kalau di kampus, tidak. Ada yang namanya skripsi, tugas akhir, karya tulis ilmiah. Nanti ada sidangnya tersendiri, ujiannya tersendiri. Nah, masa studinya itu normalnya adalah 3 tahun untuk kelas vokasi, 4 tahun untuk sarjana, dan total kalau sarjana dan profesi jadi 5 tahun. Nah, nanti khusus untuk profesi dan vokasi, teman-teman di keperawatan, itu untuk lulus masih perlu ditambah dengan ujian keterampilan sama ujian kompetensi juga. Di sarjana gizi ada ujian kompetensi, tetapi tidak menjadi syarat kelulusan. Kalau di keperawatan, itu menjadi syarat kelulusan. Nah, semakin teman-teman sekarang menjadi mahasiswa, semakin dewasa, maka teman-teman punya kendali penuh terkait kehidupan teman-teman masing-masing. Bagaimana kalian bisa mengatur waktu. Sehingga saat ini nih masuk menjadi angkatan 2021, 3 tahun lagi, atau 4 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, untuk masing-masing jenjang, kalian bisa lulus tepat waktu. Tentu tidak hanya berfokus pada nilai yang baik saja, ya, tetapi di dalam 3, 4, atau 5 tahun masa pendidikan kalian di sini, kalian membawa bekal yang baik, belajar yang baik. Kenapa bekal harus dipersiapkan? Nanti kita ada kaitannya sama beberapa slide setelah. Nah, hari ini minggu-minggu awal kalian menjadi mahasiswa. Mendaftar
di Stikes Pantirape atau bahkan mungkin teman-teman pernah mendaftar di kampus yang lain, tentu tidak mudah. Ketika sudah tercapai, sudah menjadi mahasiswa, pertanyaannya, apakah nanti buat lulus juga mudah? Tentu tidak. Ada beberapa orang yang ternyata masuknya susah, keluarnya makin susah. Ada orang yang masuknya gampang, keluarnya gampang. Nah, gampang atau tidaknya untuk lulus itu akan ada terkait dengan beberapa hal. Nah, bagaimana teman-teman kemampuan kalian untuk beradaptasi dari 3 tahun kemarin sekolah menjadi memiliki dunia yang baru sebagai mahasiswa, itu ada beberapa hal yang bisa untuk teman-teman coba cermati. Ini dari pengalaman saya pribadi sebagai mahasiswa, maupun juga melihat teman-teman yang lain ketika berkuliah. Ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan agar kuliah masuknya gampang, lulusnya gampang. Pertama adalah mari kita kenali program studi masing-masing. Kalian yang berkuliah di D3 Keperawatan, gizi, sarjana keperawatan, ataupun yang di profesi nurse, ada juga yang di teman-teman di sini yang hadir di program transfer, ya. Coba kenali program studinya. Apa mata kuliah yang kalian ambil? Ada nggak sih beasiswa yang di Pantirape? Saya bisa nggak sih dapat beasiswa? Syaratnya apa? Prosesnya bagaimana? Berikutnya, apa sih atau siapa saja lembaga atau instansi yang bekerja sama dengan Pantirape? Karena dengan kenal sama lembaga tersebut bisa jadi nih teman-teman, kalian sebelum lulus kalian punya kesempatan untuk bekerja di sana, bekerja bersama mereka. Ketika kalian menempuh pendidikan ini, kalian juga bisa punya kesempatan untuk belajar bersama mereka. Nah, kalian juga bisa untuk mengenali tentang prospek lulusannya itu seperti apa. Dengan berkuliah di keperawatan, berkuliah di gizi misalnya, nanti lulus jadi apa ya? Apa sih pekerjaan yang eligible buat seorang tenaga perawat ataupun tenaga gizi? Kenalan coba dengan itu. Berikutnya, apa sih menjadi keunggulan dari Stikes Pantirape? Coba kenali. Kenapa kalian memilih kampus ini dibanding kampus yang lain? Oh, dapat saran dari orang tua. Ya, kenapa orang tua menyarankan? Pasti ada sesuatu yang dianggap lebih unggul. Coba itu dikenali. Berikutnya, ketika teman-teman tidak kenal, tidak tahu, hanya sekadar ikut-ikutan, ya, manut sama orang tua, tanpa tahu apa motivasi di dalamnya, di belakangnya, maka saya yakin sekali kalian jadi tidak bisa memanfaatkan potensi yang sebenarnya dimiliki sama Stikes Pantirape. Kalian juga merasa tidak butuh untuk pengembangan diri. Selama berkuliah 3, 4, atau 5 tahun, kalian jalani dengan nggak nyaman, karena menjalannya dengan terpaksa, dan cenderung malas-malasan. Alhasil, nggak ngerti juga potensi untuk masa depan nanti, lulus nanti jadi apa, nggak tahu, nanti aja dipikir nanti deh. Nah, orang-orang yang kayak gini, itu yang akan sesuai dengan headline kita, masuknya susah, keluarnya apalagi, gitu. Lulusnya apalagi. Nah, berikutnya yang kedua adalah bagaimana caranya agar menjalani perkuliahan dengan mudah, lulusnya juga relatif mudah, adalah tentang persiapan mental. Bagaimana kalian bisa berpikir jauh ke depan. Mau jadi apa yang sebenarnya dengan kuliah di Stikes ini? Mau jadi perawat yang bagaimana? Mau jadi ahli gizi yang seperti apa? Mau jadi bekerja di mana? Punya mimpi nggak? Punya harapan atau tidak? Apa yang menjadi cita-cita kamu? Coba itu dikenali. Berikutnya, orientasi tentang perkuliahan itu tidak hanya sekadar IPK. Saya sudah berkali-kali bilang, tidak hanya soal nilai, tetapi bagaimana soft skill, bagaimana kalian menjalin jejaring ketika berkuliah, bekerja sama, mengembangkan kemampuan untuk ngomong, berargumentasi. Ya, bagaimana kalian untuk bersiap menghadapi beban yang barangkali nanti akan muncul. Tugasnya numpuk, kuliahnya numpuk, prakteknya di rumah karena belum bisa
praktek di kampus. Jaringan di rumah lemot. Ujiannya pakai internet. Internetnya lemot. Jadi nggak lulus misalnya. Ada begitu banyak beban, permasalahan, dan itu akan timbul di kalian masing-masing tentunya. Bagaimana cara kalian menghadapi itu semua. Gitu ya. Berikutnya, ada cara belajar yang memang harus diubah. Yang membedakan antara sekolah dengan kuliah. Apa itu? Yang pertama adalah kuliah tentang belajar dengan mandiri, teman-teman. Bagaimana kalian tadi saya sampaikan, dosen hanya membagikan sedikit saja informasi. Tetapi yang akan diujikan, yang akan ditanyakan ketika ujian, yang akan diharapkan kalian paham, itu tidak hanya yang disampaikan sama dosen. Kalian wajib untuk mencari lebih luas lagi. Mengikuti seminar, mengikuti kuliah pendalaman, mengikuti pelatihan-pelatihan. Gitu. Nah, itu yang membedakan antara sekolah sama kuliah. Kalau prinsipnya masih sama seperti sekolah, dosen memberikan 20 slide PowerPoint dan hanya itu yang kalian pelajari, ya kalian menjadi tidak kompeten karena hanya belajar itu dan dosen hanya memberikan sedikit sekali. Tetapi kehidupan ketika praktek, ketika ujian akan ditanya jauh lebih lebar. Karena yang diutamakan adalah kemampuan berpikir kalian, bukan hafalan. Gitu ya. Nah, di sini di perkuliahan kalian juga diminta untuk berani ngomong, berani berargumen, berani menyampaikan pendapat. Tidak selalu diam aja. Tahu-tahu kuliahnya sudah selesai. Nah, tidak. Nah, tentunya argumen, pendapat, itu semuanya disampaikan secara logis. Nah, inilah yang akan membantu kalian lebih mengenali dunia perkuliahan dan tentunya nanti lebih mudah untuk dapat lulus. Selain itu, ada aspek administrasi, beberapa teknis yang memang perlu kalian pahami dengan baik. Bagaimana cara membayar kuliah, kapan bisa mulai membayar kuliah, gitu ya. Di perkuliahan itu ada yang namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Jadi kalau mau kuliah, misalnya ini semester 1, mengisi KRS, gitu ya, maka ada mata kuliah yang harus kalian ambil. Nah, namanya rencana studinya. Bagaimana cara mengisinya? Coba dikenali. Nanti di akhir semester 1, teman-teman akan menerima KHS, Kartu Hasil Studi. Jadi dari rencana yang sudah ditandatangani dan disepakati di awal semester, hasil belajarnya bagaimana? Nilainya berapa? Nah, nanti kalau KHS-nya ternyata IPK-nya jelek, ya, atau IPK-nya bagus, apa reward and punishment-nya? Coba pelajari dengan baik. Nah, itu akan membuat kalian jadi paham tentang kuliah itu seperti apa sih. Nah, kenali juga tentang bagaimana cara mencari beasiswa. Kenapa? Ya, kita tahu dan saya pun sadari bahwa dimanapun kita kuliah, tidak ada yang murah. Dan di masa pandemi ini cari uang susah. Maka ketika teman-teman semuanya di sini dapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Stikes Panderape, ayo berjuang, ayo belajar dengan baik, dan cari informasi tentang beasiswa. Saya yakin ketika teman-teman mendapatkan beasiswa, orang tua akan sangat sekali terbantu. Nah, tentu mendapatkan beasiswa tidak sekadar, Pak, Bu, saya orang nggak punya, saya miskin, saya nggak makan dari SD. Terusnya, saya kasih beasiswa. Tentu tidak. Tentu akan ada persyaratan-persyaratan yang memperhatikan bahwa kamu itu unggul. Kamu itu memang pantas. Tidak hanya sekadar dari sudut pandang ekonomi saja. Tidak. Gitu ya. Coba kenal. Berikutnya, yang terakhir adalah tentang jaga pergaulan. Teman-teman ketika berkuliah ini, ketika kalian ngekos atau asrama, tentu sudah bisa mengatur waktu secara setiap hari terlepas dari orang tua. Coba jaga pergaulan dengan baik. Sehingga
Dengan siapa kalian berteman, bergaul, saya harap bergaul pada orang-orang yang tepat, yang orientasi, suka belajar, misal suka berorganisasi, aktivitas yang positif sebagai seorang mahasiswa. Ya. Di Stikes Pantirapih ada begitu banyak aktivitas-aktivitas kemahasiswaan yang bisa kalian geluti untuk mendukung minat dan bakat kalian. Olahraga ada, seni ada, organisasi ada, soal kerohanian ada. Banyak sekali hal-hal yang bisa kalian kembangkan. Minatmu apa, bakatmu di mana, itu bisa. Nah, itu akan lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anak yang saat ini sudah dewasa. Nah, ini yang persiapan-persiapan yang perlu teman-teman perhatikan mumpung saat ini menjadi seorang mahasiswa baru memulai kehidupan berkuliah, gitu ya. Berikutnya, ketika nanti sudah menjalani proses berkuliah 3, 4, atau 5 tahun sesuai dengan program studi masing-masing, terus setelah itu mencari pekerjaan, bisa nggak sih saya mendapatkan pekerjaan yang baik? Bisa nggak sih kita rencanakan karir kita sejak berkuliah? Mengapa? Karena teman-teman coba perhatikan. Saya ambil contoh. Nanti ketika lulus, ya saya tidak tahu nih usia teman-teman sekarang berapa, kan bervariasi ya. Taruhlah ketika lulus usia 25 tahun. Nah, apakah teman-teman akan memikirkan tentang akan bekerja di mana, bekerja di bidang apa, itu baru setelah lulus, atau bisa dipersiapkan lebih awal? Karena ketika bekerja usia 25 tahun misalnya, memulai bekerja 25 tahun, nanti ketika akan bekerja di bidang yang instansi-instansi seperti itu akan mengenal masa pensiun, ya 56 tahun atau 60 tahun, teman-teman bisa perhatikan. 35 tahun kalian habiskan untuk bekerja. Maka, apakah 35 tahun ini dijalani dengan bingung? Salah nih kayaknya tempat bekerjaku nih, bergonta-ganti terus misalnya karena belum settle. Nah, bisa jadi karena memang belum dipersiapkan sejak awal. Apa yang perlu disiapkan agar ketika 35 tahun ini dijalani dengan baik, ketika bekerja nanti dengan baik, dengan menyenangkan, tepat sesuai dengan minat, bakat, kepribadian, kesenangan kalian, sehingga bekerja menjadi sesuatu yang memuaskan. Nah, tentang sukses di masa depan ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah inner perspective. Bagaimana tentang kesuksesan itu dianggap dari diri sendiri ketika saya senang melakukan sesuatu, bahagia ketika bisa menyelesaikan sesuatu, itu menjadi dianggap sebagai lambang kesuksesan. Saya senang main olahraga. Saya senang menggeluti bidang seni, musik misalnya. Saya senang. Nah, hal-hal seperti inilah yang sering kita berkonflik dengan keluarga, outer perspektif. Karena social support di sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita, memandang kesuksesan itu dari status tertentu. Yang namanya sukses itu kalau sudah punya jabatan tertentu, misalnya, sudah menduduki level tertentu, berseragam tertentu, bekerja di instansi tertentu, itu baru sukses. Kalau kamu mengembangkan minatmu tadi mana? Olahraga, seni, itu belum sukses. Itu outer perspektif. Inner dan outer perspektif yang tidak sejalan, inilah yang sering menyebabkan konflik antara anak dan keluarga. Ini yang menyebabkan kita sebagai anak itu bingung. Karir di masa depan mau jadi apa ya? Sebenarnya saya sukanya ini, tapi orang-orang di sekitar itu menganggapkan ketika kita menggeluti itu belum sukses. Nah, itu teman-teman perlu perhatikan. Coba yuk mawas diri, disimak, dilihat. Apa yang menjadi inner perspektif kalian? Kalian tuh senangnya di mana? Dan keluarga kalian bagaimana? Social support di sekitar kalian bagaimana?
Ketika bisa ketemu, itu yang sangat menyenangkan. Berikutnya, kita punya begitu banyak orientasi, teman-teman. Ada yang bekerja untuk uang, ada yang bekerja untuk jabatan, ada yang bekerja karena memang panggilan, ada yang bekerja memang karena passion di situ. Nah, dari begitu banyak orientasi tentang dunia pekerjaan, saya punya 3 hal. Yang pertama adalah job orientation, kedua adalah career orientation, dan yang ketiga adalah calling orientation. Apa itu? Nah, yang job orientation itu ketika teman-teman, kita, saya, gitu ya, memandang pekerjaan itu sesuatu yang terpisah dari dunia kehidupan kita sehari-hari. Ya, bekerja ya bekerja, keluarga ya keluarga. Bekerja ya ketika jam 7 atau jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 ya sudah. Fokus pekerjaan, dapat tugas apa selesaikan, tugas apa selesaikan. Setelah itu akhirnya sudah selesai sama pekerjaanku. Oke, waktunya sama keluarga. Benar-benar terpisah. Menjalani pekerjaan karena dibayar. Itulah job orientation. Nah, itu. Nah, berikutnya adalah career orientation. Ada yang memang bekerja untuk mencari posisi tertentu, berjuang untuk kedudukan tertentu, mencapai status tertentu. Kenapa? Ya karena tadi ada outer perspektif. Saya belum sukses kalau baru menjadi karyawan biasa. Saya belum sukses hanya menjadi di titik ini. Maka saya harus berjuang jauh lebih hebat lagi agar saya menduduki sesuatu, agar saya dipandang sukses. Itu career orientation. Apakah itu career orientation salah? Job orientation juga salah? Nah, semuanya ada orang-orang yang memang berfokus di situ, dan itu nggak salah. Nah, kita kenalan sama yang ketiga. Calling orientation. Ketika pekerjaan itu dianggap menjadi suatu bagian dari hidup kita. Nah, ini berbanding terbalik ya dengan yang job orientation tadi. Job orientation itu kan menganggap karir, pekerjaan, sama keluarga, kehidupan itu terpisah. Tapi kalau calling orientation, pekerjaan adalah bagian sehari-hari, identitas diri, gitu ya. Dan ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang sekarang menjadi pekerjaan kita, kita senang. Bahkan ada yang sampai bilang, saya rela tidak digaji, tidak dibayar untuk melakukan pekerjaan yang saya suka. Nah, itu namanya calling orientation. Meskipun orang-orang dalam calling orientation ini, golongan calling orientation ini, mendapatkan gaji yang lebih juga tidak ditolak. Tetapi itu tadi, dia bisa sampai tahap bahwa menjalani pekerjaan ini saya bisa nggak dibayar. Saya mau nggak dibayar. Gitu. Ada misalnya contoh, sebagai tenaga kesehatan, mana nih yang tepat? Ya, kita bisa sebagai tenaga kesehatan, yang penting bekerja jam 8, pulang jam 3 atau jam 4, dan setelah itu selesai. Besok di kantor yang ada kerjaan lagi. Ada juga yang di dunia kesehatan dia berjuang untuk menduduki paling tinggi. Misalnya. Ada yang di dunia kesehatan dia berbagi untuk menjadi ya saluran berkat buat sesama. Ya, saya mau membantu tetangga saya yang misalnya sakit, ya nggak usah dibayar, nggak apa-apa, ikhlas karena memang saya senang. Itu orang ciri khas yang calling orientasi. Nah, orientasi ini itu tidak dipengaruhi sama apa jenis lapangan pekerjaan, tidak dipengaruhi oleh berapa besar gajinya. Karena bicara soal gaji berapapun tidak ada yang cukup untuk orang-orang yang job orientation. Karena tujuannya adalah bekerja, hanya untuk bekerja saja. Gitu. Tetapi bahkan mungkin tidak digaji pun kelompok calling orientation itu mau. Nah, sebagai calon tenaga kesehatan ke depan, teman-teman ini di sini coba yuk dilihat motivasimu di dalam kuliah untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan itu. Orientasimu sebenarnya mana? Job orientation, career orientation, atau justru calling orientation? Saya pernah mengajar di program studi keperawatan. Saya tanya nih, kenapa kamu pengen jadi perawat? Ada hal apa?
Dia melihat bahwa ibu saya juga perawat. Dan saya melihat ibu itu bahagia banget ketika bisa membantu orang lain. Maka saya merasakan kebahagiaan yang sama. Bahkan ketika saya sudah diterima, belum kuliah, menjalani kuliah saja, saya sudah bahagianya tidak ampun. Saya bisa membayangkan ke depan saya bisa seperti ibu saya, jadi perawat gitu ya, di rumah sakit tertentu gitu, dan itu menyenangkan, bisa membantu orang lain. Nah, itu calling orientasi. Nah, silahkan teman-teman, momen berkuliah yang dimulai di minggu ini, itu coba dioptimalkan. Coba ketahui apa yang menjadi minat kamu, dan apa yang menjadi kekuatan dari diri kalian masing-masing. Kalau sudah tahu, maka teman-teman bisa melihat, bisa mendapatkan cara untuk memotivasi diri kalian sendiri. Sehingga nanti ketika menjalani perkuliahan 3, 4, atau 5 tahun itu, kalian bisa jalani dengan menyenangkan. Kenapa? Karena saya yakin tidak flat. Ada naik, ada turun, ada masalah, ada blessing juga. Nah, dengan tahu kuliahnya ternyata adalah sesuai minat, sesuai dengan apa yang disuka, dan punya mimpi besar di situ, kalian bisa memotivasi diri ketika suatu saat nanti kalian ada di titik terendah ketika sedang menjalani perkuliahan. Ya, cita-cita apapun itu ternyata butuh perjuangan ya teman-teman. Nah, terkait dengan pekerjaan, karir di masa depan nanti, ya kenapa tadi saya bilang yang kuliah saja, yang sudah lulus, yang sudah punya gelar sarjana saja banyak yang masih menganggur, apalagi yang nggak sekolah gitu ya. Nah, apa yang salah pada orang-orang yang menganggur tadi? Ternyata ada kaitannya sama kesiapan bekerja. Kesiapan kerja itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah tentang psikologis. Bagaimana keyakinan diri kalian, self-efficacy kalian, kemampuan kalian menilai diri kalian bahwa kalian itu mampu menyelesaikan masalah. Berikutnya, ketika ada masalah, kalian bisa tidak hanya tegar, tetapi bisa mampu untuk menyelesaikannya, bisa mampu untuk berjuang. Ya, resilience. Kalian menjadi pribadi yang optimistis. Dibandingkan mereka-mereka yang minder. Saya kan orang nggak punya. Saya sekolah di kampus kecil. Saya itu orang miskin. Saya itu dari desa. Ya, saya ini apalah. Nah, orang-orang yang nggak gitu saja sudah kalah sebelum berjuang, teman-teman. Maka aspek psikologis itu penting untuk dikembangkan. Ini dipelajari di kampus? Tidak. Ini menjadi modal utama ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak diajari di mata kuliah tertentu. Ya. Berikutnya adalah tentang kompetensi karir. Inilah yang diajari di kampus. Tentang skill yang bertambah, teman-teman di keperawatan bisa berlatih untuk mengobati luka, bisa berlatih untuk memberikan suntikan. Bahkan saat ini senior-senior kalian ini sedang menjadi tenaga vaksinator, relawan vaksinator. Ya, teman-teman di gizi bisa memberikan informasi tentang diet apa yang baik, bagaimana diet untuk penyakit tertentu, bagaimana merancang makanan, bagaimana merancang program kesehatan untuk masyarakat. Nah, ini menjadi skill. Coba kita bayangkan ada berapa kampus kesehatan di Indonesia yang setiap tahun meluluskan perawat, meluluskan ahli gizi. Ya, berapa besar peluang kerjanya? Nah, ini yang menyebabkan kalau skillnya tidak unggul, ya susah mendapatkan pekerjaan. Apalagi kognitifnya, kemampuan nilainya itu rendah. Maka belajarlah dengan baik, sehingga tidak hanya soal skill, tetapi juga soal kemampuan kognitif tentang konsep-konsep teoritis kalian. Nah, itu ketika itu dikombinasikan dengan personal branding, ya, dengan bagaimana cara kalian memperkenalkan diri kalian. Ini loh, saya seorang perawat yang unggul di bidang A, B, C, terlatih di bidang A, B, C, punya keterampilan di keterampilan A, B, C. Ketika itu bertemu dengan kesempatan, ada lowongan pekerjaan, saya yakin sekali sebelum wisuda kalian sudah
diterima bekerja, dan di Stikes Terapi itu ada banyak sekali. Nah, artinya apa? Saya harap sekolah tinggi ilmu kesehatan terapi ini, baik di prodi D3, S1 gizi, keperawatan maupun nurse, itu menjadi pilihan yang tepat buat teman-teman. Karena di sini skill kognitif personal branding itu akan diajarkan untuk kalian semua. Tentunya kalian juga perlu dukungan sosial dari keluarga, dari lingkungan sekitar kalian, dan diri kalian sendiri juga harus suportif. Kalian yakin, saya loh, mahasiswa terapi, bisa lah kalau dengan ini. Tegar, kuat, optimis. Nah, kalau di masyarakat Jepang, mereka mengenal konsep Ikigai. Apa itu? Ya, ketika kita bisa mengenali apa yang kita suka, kita bisa melihat dan mengidentifikasi lingkungan sekitar kita itu butuh apa sih, dan apa yang bisa kita lakukan dan kita dibayar untuk itu. What you can be paid for. Dan yang terakhir adalah tentang saya itu unggul di mana sih. Ketika teman-teman mengetahui 4 hal ini, kalian menjadi kombinasi orang yang tidak akan tergantikan. Saya suka, misalnya ya, what you love, saya pribadi saya suka di bidang gizi klinik. Apa yang dunia butuhkan? Orang-orang sekarang terapi untuk pasca COVID. Ya, sudah isoman, harus makan apa? Oh, saya tahu tentang itu. Orang-orang sekitar ternyata juga butuh tentang itu. Nah, saya bisa nih menyusun menu untuk pasien COVID dengan diabetes. Saya bisa nih dibayar untuk itu. Dan saya merasa saya unggul di situ. Nah, ketika kita bisa mengidentifikasi diri kita untuk mengetahui apa yang kita suka, apa yang lingkungan kita butuhkan, apa yang bisa menjadi keunggulan kita dan kita bisa dibayar di situ, kalian bisa memiliki kesempatan untuk karir yang lebih baik. Karir di bidang apa? Silahkan apapun. Saya tidak bisa melihat apa yang kalian suka. Ya, tentu kalian lebih mengetahui diri kalian. Yang terakhir adalah tentang mindset untuk tumbuh. Tumbuh itu artinya adalah kalian kenal diri kalian sendiri dan bersiaplah bahwa di lingkungan sekitar kalian bisa jadi ada yang mereka memberikan masukan buat kalian. Terima. Dan jangan bangga dengan masa lalu, karena lingkungan itu semakin lama semakin berubah. Ikuti perkembangannya. Nah, ikuti perkembangannya dengan menerima masukan dan belajar terus. Di sini ada teman-teman dari profesionals yang masuk dalam kelas transport. Ya, mereka dari dulu pernah kuliah di D3, sekarang ambil S1 dan terus. Mereka punya keharusan, keinginan kuat untuk belajar lagi. Kenapa? Karena kalau tidak belajar lagi, stuck di itu aja, ya keterampilannya itu aja. Pengakuan dunia juga itu aja. Dengan bersekolah lagi, mengembangkan diri lagi, keterampilannya naik, maka menjadi seorang yang punya kompetensi lebih tinggi lagi. Ya, maka akan tumbuh lebih tinggi. Maka dengan era pandemi ini, di era globalisasi juga, teman-teman ini justru akan menjadi orang-orang yang tidak akan tumbang, tapi justru orang-orang yang akan tumbuh. Tumbuh karena pandemi, tumbuh karena globalisasi. Kok bisa? Karena kalian bisa beradaptasi dengan baik. Saya harap itu. Nah, karena di dunia kesehatan, maka bisakah kita mengembangkan karir, bisnis, mengembangkan jiwa wirausaha, khusus di bidang kesehatan? Ini bisa dimulai dari kuliah. Healthpreneurship, saya coba mengartikan secara harafiah adalah bagaimana kemampuan kita, proses kita untuk berkreasi, berinovasi di bidang kesehatan. Kita lihat bahwa pandemi, orang takut ke rumah sakit karena dia punya masalah kesehatan. Ada luka yang harus diobati. Nah, kita punya sebagai perawat, kita punya keterampilan untuk mengobati luka. Bisa nggak ya saya dipanggil sama dia untuk mengobati di rumah? Nah, itu menjadi peluang. Pandemi, orang mau ke pasar saat itu ya takut karena memang pasarnya menjadi salah satu
lokus untuk penularan COVID misalnya. Padahal saya ingin makanan yang sehat, yang segar, yang organik. Bisa nggak ya disediakan? Ternyata sekarang ada aplikasi untuk menyediakan makanan, bahan makanan sayuran tadi, mau sayur sop, sayur bening misalnya, atau sayuran tertentu, tinggal pecet di aplikasi, dalam menit itu mereka akan datang. Saya tidak bisa ke rumah sakit untuk konsultasi kesehatan. Padahal saya sakit. Padahal saya kena COVID. Tapi derajat ringan. Ini mau konsul ke siapa? Ternyata sekarang tinggal scrolling, sudah ada telemedicine. Nah, itu menjadi sekarang pandemi ini kita perlu beradaptasi betul. Nah, bukan berarti semuanya akan hilang. Tidak. Tetapi kita bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang. Pandemi adalah masalah kesehatan. Kita kuliah di bidang kesehatan, maka sangat wajar dan bisa banget buat kita survive, akan memanfaatkan ini untuk membentuk karya yang baru. Nah, tentu bisnis di bidang kesehatan dan ada kebutuhan dari customer ini tidak semerta-merta untuk mencari keuntungan pribadi. Kita diikat namanya kode etik. Nah, ada kode etik keperawatan, ada kode etik juga untuk tenaga gizi, itu ada. Artinya ya tidak semena-mena. Bahkan bagaimana caranya kita ketika karir nanti di bidang kesehatan, apakah kita akan menjadi tenaga kesehatan semuanya? Menjadi nakes di beberapa vaskes tertentu? Tentu tidak semuanya. Karena ada lapangan pekerjaan juga yang kita bisa masuk di bidang non-klinik. Nah, untuk healthpreneurship ini di masa depan, teman-teman bisa berkembangkan sejak di dunia perkuliahan ini. Kalian bisa diawali dengan yang pertama, nanti kalian akan belajar bagaimana cara promosi kesehatan. Bagaimana cara berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu terkait dengan orientasi di customer. Bagaimana sih permintaan pasar? Kalian bisa situ melihat bahwa sekarang itu sedang ada kebutuhan ini, tetapi mereka tidak bisa mencapainya. Saya bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Nah, pada akhirnya, teman-teman baik di prodi D3, gizi, ataupun S1 keperawatan dan nurse, itu kalian akan menjadi seorang praktisi, pemecah masalah, dan seorang entrepreneur. Apa, bagaimana, seperti apa contohnya, kalian yang tahu. Tidak bisa saya selesaikan dalam presentasi 20-30 menit ini. Maka dari itu, sekarang adalah kesempatan kalian. Coba kalian bisa ceritakan kepada kami di sini, apa sih yang menjadi rencana hebat kalian di masa depan? Kamu pengen jadi apa? Apa harapanmu sebenarnya? Coba ceritakan ke kita. Berbagilah dengan kami untuk mencapai itu, apa hal yang akan kalian lakukan. Kalian pengen menjadi seorang influencer di bidang kesehatan. So, apa yang kamu lakukan untuk itu? Personal branding. Apa yang kamu lakukan untuk personal branding itu? Mengembangkan sosial mediamu. Apa bentuk cara mengembangkan sosial media? Nah, ini digali terus. Sehingga kamu bisa mengetahui potensi kamu, mimpi kamu, serta pertanyaan terakhir adalah untuk mencapainya, apakah kamu yakin dengan berkuliah di Stikes Panjerape, mimpimu bisa tercapai? Nah, silakan ini kamu jawab, kamu selesaikan, kamu tulis, ya, kamu kumpulkan ke link yang teman-teman panitia PKKMB persiapkan. Gitu ya. Di minggu depan kita akan kembali bertemu secara virtual, kita akan berdiskusi banyak teman-teman. Saya harap teman-teman dalam kondisi yang sehat, kita ketemu lagi minggu depan. Semoga apa yang saya coba bagikan hari ini bisa membuka wawasan kalian, membantu kalian untuk lebih mengenali sebagai seorang mahasiswa baru, siapa sih sebenarnya kalian, dan apa yang menjadi harapan kalian di masa depan. Selamat bergabung di Stikes Panjerape.
Semoga menjadi awal yang baik buat kita semuanya. Sehat-sehat terus. Selamat pagi.